Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya di sini Safira Amalia, perwakilan dari tim kami, tim Control Schedule. Dan ada rekan saya, Alvin Edgar. Tapi di sini saya yang akan menjelaskan. Baik, yang pertama, langsung saja di sini kita bisa baca Control Schedule. Control Schedule ini apa sih? Nah, Control Schedule ini suatu proses pemantauan status kegiatan proyek untuk memperbarui kemajuan proyek dan juga mengelola perubahan pada jadwal awal untuk mencapai rencana tersebut. Nah, control schedule ini manfaat utamanya adalah menyediakan cara untuk mengenali penyimpangan dari rencana dan mengambil tindakan preventif, dan dengan demikian dapat meminimalkan resiko, ya seperti tertundanya proyek atau gagalnya proyek begitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa input atau masukan dalam control schedule. Yang pertama, ada project management plan di sini, yaitu ada schedule management plan, schedule baseline, scope baseline, performance measurement baseline. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran ya. Jadi yang pertama ada schedule management plan. Ini menjadi masukan yang penting dalam control schedule. Berisikan tentang rencana jadwal timeline sebuah proyek. Dan dalam proyek kami, proyek sewa komputer kami, ini penting untuk melihat rencana jadwal awal, kemudian apakah ada perubahan yang dilakukan. Bagaimana rencana cadangan atau plan B ini apabila terjadi kendala dalam schedule gitu. Selanjutnya ada schedule baseline, maaf. Nah, di sini tuh melihat dari jadwal actual atau schedule aslinya proyek kami, apakah ada perubahan atau tidak. Dilanjutkan dengan scope baseline. Hal ini juga menjadi masukan yang penting dalam control schedule. Kenapa? Karena dengan melihat tugas-tugas dalam WBS yang telah dibuat sebelumnya, project manager ini akan dapat melakukan penyesuaian dengan schedule yang ada. Lalu ada performance measurement baseline. Nah, ketika melakukan analisis value nilai manfaat pada proyek, project manager bisa mengetahui perubahan pada value sebelumnya dan tindakan korektivitasnya. Sebagai project manager sewa komputer, schedule harus dilakukan pengecekan secara berkala berdasarkan tes serta timeline yang sudah dikerjakan dan juga yang akan dikerjakan. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk menghindari adanya delay atau gagal atau risiko lain pada proyek. Gitu. Nah, lalu yang bawahnya ini ada project documents. Ada project calendars, project schedule, research calendar, dan schedule data. Beberapa project dokumen tadi akan dibutuhkan dalam proyek sewa komputer untuk laporan jadwal yang akan diperbarui, seperti menghasilkan tugas aktivitas yang baru, misalnya update prosesor karena permintaan sponsor. Nah, sehingga nantinya akan ada timeline baru yang dihasilkan. Dengan adanya tambahan tas baru, tentunya akan menambah alokasi biaya dan research, sehingga research calendar ini dibutuhkan untuk melihat pada timeline tanggal berapa research sedang sibuk, sedang full begitu, atau kosong. Lalu, pada schedule calendar, proyek sewa komputer nantinya akan diupdate mengikuti tas yang baru ditambahkan. Seperti contoh yang tadi ya, yang modul prosesor komputer tadi menjadi versi terbaru. Nah, ini ada work performance data. Progres dari jadi dia itu adalah progres dari tiap task yang dikerjakan. Mohon maaf. Lalu di sini tuh di proyek kami, aktivitas diawali dengan mencari kebutuhan dan juga sponsor. Dan akan diakhiri dengan ketersediaan komputer yang telah siap disewakan. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada organisasional proses aset. Di sini ada kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait jadwal yang ada saat ini. Lalu ada schedule control tools, dan ada monitor dan report methods yang digunakan. Nah, ini penting diperhatikan karena project manager tidak boleh sembarangan memberi perubahan pada schedule yang telah dibuat, sehingga harus mengikuti prosedur dan kebijakan yang ada.
Proyek sewa komputer kami ini memiliki control tools bernama Microsoft Project. Pada tools ini, tim proyek dapat memantau aktivitas yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan atau yang akan dilakukan ya, begitu. Oke, kita telah sampai di slide terakhir. Nah, apa saja sih tindakan pencegahan dan penanganan pengendalian proyek? Agar proyek tidak gagal atau tertunda begitu ya. Jadi, di sini ada project manager perlu memerhatikan tiap aktivitas dan resource yang ada. Lalu tentunya memiliki backup plan dan project manager perlu melakukan follow up pada timeline proyek. Begitu. Sekiranya tentang control schedule. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.